Oke, akhirnya kita kedatangan tamu istimewa, salah satu guru besar kita ya di wilayah Jakarta ini, yang membuat teman saya sampai nggak bisa tidur katanya Pak. Segitunya. Iya. Temen yang mana nih? Nggak bisa tidur, nggak enak makan. Nggak enak makan karena nggak ada lauk katanya. Lu gajian. Udah lah kemarin. Oh iya. Maju. Padahal kita. saya nggak dikit loh. Iya, Pak. Tapi buat penasarannya tuh karena belum pernah secara kontak langsung itu, wah obrolannya belum. Tapi tadi saya merhatiin tadi, wah asik ya. Oh iya. Asik, ya. Ayo. Sampai Dan udah saya punya. jadi ini apa? Wah cara-cara tadi ngobrol di depan umum tadi, wah luar biasa. Wah jadi panutan ini. Ini beneran apa gimana ini? Karena di depan Oh iya, orangnya aja. iya biasa gitu Pak. Ya, Itu namanya- yang tadi teknik memuji orang ya. Iya Pak, Gunakan sama dia. psikologis dulu dia, Pak. Psikologis apa sudah ekonomis? Jadi kita pertama ketemu itu di Supervisor Camp kalau nggak salah Pak ya. Oh ya. Pertama betul. kali itu. Itu pertama kali saya masuk RO Jakarta kan dia supervisor. Supervisor Camp, oke. Pak Haikal, salah satu jenderal ya di Jakarta. Sebelumnya dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? Saya sebelum di RO Jakarta Operation Development di Busdev. Oh masih di HO Jakarta. Masih Jakarta. Betul, iya. Kalau yang di lapangannya Pak, yang bersentuhan langsung sama Terus lapangan? saya 2 tahun tuh di Operation Development. Sebelumnya saya Asam Kediri. Asam Kediri itu ya kurang lebih hampir 5 tahun lah. Lama juga Pak ya. Ya, sebelum Asam di Kediri saya area retail manajernya di Jogja. Itu sekitar setahun. Sebelumnya lagi AMM Purwokerto. Oh, Itu sekitar 2 tahunan. Kalau boleh tahu di Kediri auranya gimana itu Pak? Petinggi-petinggi di sana semua tuh. Ya sebenarnya sama kayak Jakarta sebenarnya. Sama ya, Pak? Iya, kalau kita duduk tuh kompornya 2, Pak. Oh gitu. Iya. Kanan kiri ya Pak. Buat tunggu. Mungkin di area lain kompornya 1 agak panas dikit lah ya. Iya, anget lah. Anget lah. Kalau situ ya 2 lah kompornya. Berarti satuannya bukan Celsius lagi tuh, Fahrenheit mungkin Pak ya panasnya. Kalau Kediri sih panasnya hampir sama Pak ya. Cuaca maksudnya. Oh iya. Saya soalnya budi saya di situ juga Pak, di daerah Merican. Iya, iya. Cuma saya kan- enggak polusinya enggak kayak Jakarta sih. Iya itu Pak. tapi ngomong-ngomong udah bersahabat belum Pak sama kemacetan di Jakarta ini? Ya, itu challenging memang. Terus terang saya sama Jakarta ini kalau boleh jujur kota yang sangat saya hindari untuk saya hidup di dari seluruh Indonesia itu Oh, Jakarta gitu. yang paling saya hindari. Ada Berarti- momen apa ya? Di dalam dulu itu nggak ada cita-cita pengen di Jakarta Nggak ya. ada. Sama sekali enggak Nggak ada. ada listnya Pak. Malah ditaruh di Jakarta. Kenapa Pak? Ya, yang pertama pasti kemacetannya kan, kemacetannya yang luar biasa. Terus saya terus terang kan tipikal orang yang sangat sayang sama keluarga. Saya jadi mikir sama anak-anak saya. Pergaulan Jakarta ini kan luar Oh, iya. biasa, Betul. pasti dibandingkan sama daerah kan jauh lah ya. Jauh. Ya sebenarnya 2 itu sih, dari kemacetan sama keluarga. Hanya setelah saya merasakan di Jakarta 2 tahun waktu di HO, Operation Development, saya kan berpikir setelah itu pasti saya pindah nih. Pindahnya nggak lama mana nih. gitu Ya. kan. Jauh. Wah, nggak apa-apa lah 2 tahun. Istri, anak nggak saya bawa. Tetap di Kediri. Saya 2 tahun menjomblo, jomblo geografis. Video call. Iya. Nah itu ya udah, ya udahlah nggak saya bawa. Saya di Jakarta 2 tahun. Bener pindah, tapi pindah gedung doang. Ya, Jadi geser doang. geser doang tetap di Jakarta. Wah udahlah saya terima itu. Berarti ini sudah istilahnya sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Iya. Dan memang saya harus berdamai sama kota Jakarta. Dan itu yang memang harus saya lakukan. Dan akhirnya diboyong. Akhirnya saya boyong. Di tahun ke? Karena saya sudah berdamai dengan kota Jakarta. Iya, akhirnya gitu. Saya boyong insya Allah karena nunggu sekolah anak. Ini kan pindahan nanti bulan Juni lah. Nanti ke bulan Juni rumah besok. baru. Iya. Di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Di Harapan Indah, Bekasi. Wih, Kalau bahasa saya itu positive thinking. waduh. Harapannya selalu indah. Iya. Oh, iya. Kalau Pak, Beautiful Hope. Saya masih ke sana lagi Pak. Di Tambun. Oke, Keluar ya Tambun. nggak jauh. Iya.
Harapan Indah itu berarti masuk Bekasi, Bekasi Utara. Ya? Utara ya. Saya lebih masuk lagi. Gabus. Kebetulan Pak. Dia Lewat lagi saya. lu mah sudutnya Bekasi ya. Sudut Iya, Bekasi. iya. Sudut kota. Yang matahari itu udah 2,5. Wah, itu ekstrim tuh kalau ngomongin Bekasi. Dan tipikal orang-orangnya agak ngeri juga babelan itu ya. Wih, Iya, Pak. Lebih ke harus pandai-pandai membaca gitu, Bapak. Jadi dua nih, psikolog juga. sama momen. Momen. Bahayanya kalau pilkada tuh. Ya sebagian kecil sih, takutnya diboikot sama warga Bekasi kan. Enggak, Pak, tadi sebagian kecil doang. Oknum. Terus berarti rencana diboyong keluarga di bulan Juni, Pak ya. Setelah Idul Adha mungkin ya. Ya. Anak saya juga lagi masuk sekolah proses nih, Pak. Oh gitu ya. Iya, emang Kelas ngerasain. berapa? Yang kecil mau masuk kelas 1. Oke. Yang kedua Satunya itu lagi? mau naik kelas 2. Oh cowok cewek? Alhamdulillah sepasang, Pak, cewek dua-duanya. Sepasang cewek dua-duanya Ada bukan dua, kan? sepasang itu sebetulnya. Ada 2. Berarti kalau sendal itu kanan sama kanan itu. Jalannya pincang. Jalannya pincang lah itu, Pak. Kendala KTP sih, Pak, karena kan saya KTP masih di daerah. Oke. Masih di Malang, saya asli Malang, Pak. Oh, Cuman pakai ya segala macam cara lah, berikhtiar. berikhtiar tuh kembali ke Malang, makanya disebutin. Iya, Ya, ya. eksplisit aja ini. Harapan Indah. Harapan itu. Masuk harapan itu tadi, Pak. Ya, barangkali. Ya udah lanjut aja, nggak enak. Jadi personal. Boleh lah saya dikit-dikit ya. Boleh, Iya. banyak juga nggak apa-apa. Deg-degan sih tadi. Wah, gimana ya? Kalau ngelihat apa ya? Kan kayaknya tegap, pasti sering olahraga itu. Olahraga, oke. Terus? Sering lihat di IG-nya Bekasi waktu itu saya ngikutin juga tuh di Bekasi Ya, timeline-nya ya. soccer. Pertanyaan dari mungkin dari netizen ya, pertanyaan netizen ya. Kira-kira kapan nih ada Papa Rojak lagi? Wah, iya tuh momen paling wow. Kangen itu kita Dan kita menang apa? supporter. Plus dulu Pak Jika. Plus. Supporter terbaik, luar biasa. Kalau Iya, Pak. Aduh. Persiapannya 2 minggu. ya mini soccer, ya itu memang hobi saya sih untuk mini soccer. Karena memang kita harus ada hobi olahraga, Pak. Setuju. Kita kan istilahnya, apalagi saya ya, maksudnya kalau teman-teman TMC mas setiap hari olahraga, Betul. teman-teman helper setiap hari olahraga, Iya, Pak. Keluar Nah keringat. kita apa nih? Kalau nggak ada olahraganya kan, ya mini soccer ini jadi salah satu hobi yang istilahnya juga untuk kesehatan. Itu larinya ke sana. Kalau skill ya boleh lah diadu. Asik. Kirain skill mah biasa-biasa aja. Skillnya boleh lah diadu. Waduh. Tapi jangan sama saya, Pak. Kalau diadu. Bu, Jangan. saya kebetulan dulu timnas keluarga saya, Pak. Apa tuh? Mini soccer. Pemanasan udah lelah, udah, Pak. Main cukup 2 menit. Alasannya gantian sama yang lain. Padahal mah Kesempatan. 2 menit Maaf. ngos-ngosan. ngos-ngosan. Ini striker andalan dulu itu. Nah, waktu tahun lalu itu ada pemain bintang yang hadir itu, Pak. Oh iya. Yes, kalau Atep nggak ya, Pak salah, ya? Yang kita Oh, iya, sebut. betul. Atep ya. Ya di Sudarsono, Atep, ada Samsul juga. Samsul. Ya. Itu berarti mau ngasih motivasi spirit olahraganya kah atau Ya sebenarnya alhamdulillah RO Jakarta ini kan memiliki RSM yang peduli sama kesehatan ya kan. Mungkin lebih ke guru olahraga sebenarnya beliau itu daripada Oh iya, RSM bener, gitu ya. kelihatan dari fisiknya, Pak? Waduh. Ya enggak lah, maksudnya di luar dengan kemampuan beliau mengatur RO Jakarta yang saya kagumi sih dari Pak Leo itu. Selain itu juga beliau luar biasa peduli sama timnya dari sisi olahraganya itu. Nah, saya pun support dengan hal itu. Kebetulan saya juga Cocok. suka sama mini soccer, masuk ya Masuk, kan. Pak. Nah, dari Pas. situlah sebenarnya yang ingin kita gaungkan adalah ya
silakan teman-teman kerja, silakan teman-teman melakukan hobi masing-masing. Cuman jangka panjangnya ini loh, teman-teman ini kan pengen Oke. hidup lebih lama karena Sehat. anak masih kecil-kecil gitu Benar. kan. Nah itu gimana caranya kita bisa hidup sehat, bisa Nah. hidup lebih lama. Terus terang juga itu kembali lagi buat keluarga kita juga gitu loh. Poinnya kan itu sebetulnya. Benar, Pak. Nah, kita sih lebih contoh apa namanya yang sering kita bully kan kalau di RU Jakarta itu kan ada seorang AMM yang punya tubuh lumayan besar ya, mungkin Iya. tahu ya, nggak usah sebut merek Iya, ya. Pak. Nah, saja. itu kita bully terus tuh. Oh iya. Karena setiap ketemu dia nyemil pasti. Entah apa aja yang dicemil gitu Dan loh. pakai jaket. Nah, sebenarnya bully-bulian yang kita lakukan itu bentuk kepedulian kita terhadap Oh, dia kesian. gitu loh. Ada ya. Supaya ya ayolah diatur Iya. apa namanya tubuhnya segala macam. Kesehatan. Meskipun saya pun juga masih belum maksimal gitu dalam bentuk tubuh gitu ya, cuma pelan-pelan lah. Berarti bentuk motivasi, Pak ya, ke Sebenarnya yang bersangkutan. tujuannya arahnya ke sana. Berapa persen, Pak, motivasinya, Pak? Hmm? Ngasih motivasi lebih ke berapa persen? Kan antara dua nih, membeli sama motivasi. Ya 40-60. Banyak kan yang mana tuh? Iya. Yang mana banyak kan ya? Nggak usah dijawab ya, dijawab sama penonton aja nanti. Ini lebih cocok nih sama teman saya nih kayaknya. Dari perkiraan saya tuh, wah kemarin bayangannya kan biasanya kalau ada tamu gitu kan, mungkin ada pengen jadi naturalisasi ya, pemain mini soccer itu yang kemarin Siapa pemain ya? bintang ada. Iya. Ada rencana mungkin Pak? Jadi naturalisasi apa? Naturalisasi ke karyawan SM. Berarti harus jadi asisten dulu dong. Pemain naturalisasi di SM udah banyak, Pak. Oh, udah banyak sih. Iya, udah banyak ya kan. Sebenarnya. Ini salah satunya udah dari Yaman ini, Haikal ya kan. Oh iya, benar Pak. Apalagi yang dikurang? Air. Yang kurang ya kan. Lalu kita sempat pada ini Pak, pas ketemu pertama sempat terkecoh nih kan. Ya kalau kita ngeliat sekilas kan, wih Pak Haikal nih tinggi tegap, ngebrews gitu kan. Minimal dari tanah Rencong nih, ya. Aceh ke sana gitu. Tapi kok medok? Tapi bener. Asli mana Pak? Kediri ya? Saya kelahiran Madiun. Oh, mati. Kelahiran Madiun. Kalau ngomong silsilah yang asli orang sana ya buyut lah berarti. Ayahnya kakek saya. Itu. Jadi 1901 mereka berdagang ke Indonesia. Oh. Terus beranak pinah lah dari ayahnya Iya. kakek itu sampai saya. Kalau kelahiran ya di Madiun. Asli di Madiun. Iya, ayah saya orang Madiun, ibu orang Surabaya. Kakek ya orang Madiun. Kakek dari ibu dari Surabaya. Udah orang Indonesia. Oh, berarti full udah orang WNI Iya, lah ya. iya. Tapi kira-kira banyak orang yang salah kecoh nggak Pak? Pokoknya sebenarnya kalau teman-teman bilang tuh kalau pengen terlihat serem, jangan ngomong gitu. Iya. Udah diem aja lihat orang pasti udah Gemeter keter duluan. duluan. Iya. Kalau begitu ngomong, wah medok. Medok nih. Wah, Udah ini. hilang gemeternya. Iya, penikmat pecel juga nih kayaknya. Pak. Banyak yang bilang botol Jack D isi nutrisari. Oh, gitu. Ini kemasannya Jack D ini keras nih. Nutrisari Tapi rasa isinya jambu. ternyata nutrisari. Jambu lagi. Manis-manis gimana ini, Pak? Manis pink. Gitu sih kurang lebih. Banyak kejutan Jakarta ya Pak ya, tentang ya mungkin apa kembali yang tadi dari Cak Yuda itu tentang Jakarta gitu kan. Kejutan terutama mungkin kagetnya tentang ganjil genap ya Pak. Nah itu salah satu aturan yang saya sulit sekali menerimanya. Lebih tepatnya kami kali, Pak ya. Dan apa namanya ya itu pasti challenging dari sisi operasional juga pasti itu challenging banget gitu loh dan itu cuma ada di Jakarta gitu loh, di area lain Iya, betul. nggak ada yang merasakan itu. Nah itu makanya uniknya Jakarta di situ. Makanya kenapa kok saya tadi di awal bilang apa namanya oke, saya terima nih, saya harus berdamai dengan kota Jakarta. Salah satu hal yang apa namanya yang saya membuat berpikir seperti itu adalah sisi challenging-nya justru. Karena saya cukup
tipikal orang yang suka tantangan. Nah, ini ada challenging yang nggak ada nih di luar Jakarta nih. Justru di situ saya tertariknya begitu. Tambah semangat. Tambah semangat malah. Iya, bikin nggak bosan Pak ya. Tambah lagi ganjil genap itu di depan kantor persis. Persis Pak. Cuman kita udah dia paham lah ya. Kalau makanan, ngomong makanan nih Pak. Kalau saya kan dari Malang tuh. Saya itu pokoknya rujak cingur, rawon sama bakso garis keras. Oke. Nah, kalau Pak Nah, Haikal, bakso mana bakso? bakso. Bakso Malang paling enak. Bakso Kalau apa? paling enak tuh yang rombongnya warna coklat, Pak. Hah? Saya pukul rata gitu dibanding yang dia ngebuka di kayak tenan-tenan gitu ya. Kalau paling enak tuh deketnya Bandara Abdurrahman Saleh. Apa nama baksonya? Bakso Aris. Bakso? Aris. Bakso. Itu paling top itu, Pak. Berdasarkan warna. Warna iya. Mengeneralisasikan. Kelahiran mana? Saya Malang, Pak. Kelahiran Malang. Asli Di Malang Malang. sampai Di Malang SD, SMA, sampai kuliah, kerja, Pak. sampai kerja di Sampai Malang. kerja. Kuliah masih di sana. Mungkin perlu dieksplor lagi. Karena bakso terenak menurut saya ya, Oh menurut iya, saya apa-apa, di iya, Malang boleh, itu boleh. bakso Kidul Pasar namanya. Di daerah Bakso Kidul Pasar. Bukan berarti rombong bakso yang ada di Kidul Kidul Pasar. Pasar, bukan. Dia itu franchise betul. Oh, pasar Jadi besar. banyak. Oh enggak, dia di mana-mana aja, di Batu ada, di Malang ada. Namanya bakso Kidul Pasar. Oh, gitu. Nah, kalau udah nyoba itu susah cari bakso Nggak bisa move on, lainnya. Beneran. Kalau saya karena Coba patokannya kan kalau di Malang itu baksonya nggak cuman pentolnya toh ya, ada Iya. goreng, ada tahu, ada segala macem. Nah itu yang bikin saya favorit karena sampai sekarang gorengnya masih 500 Pak Ari. Oh. 500 perak. Berarti kenapa kok itu bakso Ari paling enak menurut Cak Yuda karena murahnya ya? Murahnya Pak. Kalau traktir keluarga masih aman lah Pak. Iya, iya. Ayo makan ya, Iya. pesen-pesen. Jadi enaknya di kantong bukan di. Iya. Lebih Nyarinya yang kuahnya banyak, Pak. Oke. relatif berarti. Kita ngomong enak itu berarti relatif. Kalau menurut saya secara finansial, secara harga, kalau Pak Haikal ya secara rasa. Nah, Ya, kalau dua-duanya juga sama Kenapa? aja. sama ya tergantung tanggal lah Pak gitu. Nah, Ada nggak makanan yang Pak Hekel di Jakarta ini Ya, suka balik lagi. belum? Terus terang saya ini kan lidahnya Jawa Timuran ya. Jawa Timur itu kan cenderung lebih suka pedas ya Betul. kan. Terus kalau ngomong soto itu bayangannya udah soto Lamongan, Mbak. Oh, Nah, begitu ke sini tulisannya soto, keluarnya soto Betawi bukan soto Iya. Lamongan ya. pakai lebih ke santan ya. Lebih ke santan begitu. kan. Rawon juga gitu, pas saya pertama nyampe rawon nih, kuahnya coklat. Jadi memang beda banget itu, ini kan. Awalnya saya coba soto gini. Ya karena apa namanya beda tes, pasti karena apa namanya ada penolakan. Iya. Cuman setelah dirasakan kembali, karena saya suka tantangan, otomatis suka hal berbeda, Halal baru. ya kan. Selalu melihat sesuatu tuh dari sisi positifnya gitu. Ini unik nih makanan. Unik. Akhirnya malah ketagihan. Soto Betawi itu saya hampir sering tuh mengkonsumsi soto Betawi itu, luar biasa. Yang sebelumnya saya nggak pernah tuh soto Betawi, nggak pernah ngerasain gitu maksudnya. Tapi di sini, wah ini ketagihan. Tapi kalau kebanyakan juga bahaya juga ya. Santan dah. Lebih ke asam urat nih. Tapi kita kemarin ada ini sih Pak, ada kegiatan baru apa? Apotik JK3. Oke, itu gimana? Jadi kita ngecek apa? Tensi darah ya kalau yang Oh, dicolok Darah, itu asam urat, gula. gula, nah, kolesterol. Ya. nah itu. Gimana hasilnya? Alhamdulillah saya Offset semua. asam uratnya growth. Begitu juga dengan kolesterol. SKT digrotin. Udah gimana nggak agret, nggak pernah keringetan. Ngopi, tapi ngopi udah tanpa gula kita belajar Pak, hidup silakan sehat. kopi, Pak. Oh iya Pak, Olahraga lah Cak Uje. Olahraganya apa? mancing. Mancing Pak ada Pak. Kenapa nggak olahraga catur sekalian? Catur biasanya sore setelah pulang mancing. Hobi-hobi ya hobi kurang gerak itu benar. Harus ngikutin. Harus gerak. Harus gerak itu. Iya. Tapi sering sih ngikut mini soccer yang setiap Jumat Ah sore itu di tuh. sini. Waduh. Ikutin aja. Sering. Barang 5 menit ya kan, nggak apa-apa. Nggak nyampe Pak.
nanti growth 7 menit, growth lagi 8 menit. Masalahnya kan main 7 menit. Ya. Habis itu langsung pesen mie ayam, Pak. Ya, penggodanya di samping Iya. yang bikin menarik Rombong itu yang bikin bisa keluar buat- tuh. Ada mie ayam, ada tukang somai. Jadi kalori yang kebakar tuh kan ada hitungannya cuma berapa yang masuk, banyak banget. Itu yang bikin offset semua kemarin. kasih motivasi ke anak JK3 Pak. Mungkin yang bisa saya sampaikan ini nih. Yang pertama dari sisi salesman, ya. Salesman dulu. Salesman terbaik itu adalah salesman yang bisa menjadikan outletnya itu seperti karyawannya atau seperti istrinya. Oh iya iya. Harus di Kalau outlet itu sudah jadi kayak istri atau karyawannya, berarti kan mau diatur model apa pasti mau. Iya. Iya kan? Nah, itu salesman terbaik itu seperti itu. Jadi level kedekatannya si salesman, TMC ke outlet ini menjadi kunci untuk terus ditingkatkan. Nah, kalau itu ngomong salesman, supervisornya, supervisor itu harus supervisor terbaik adalah supervisor yang bisa menjadi guru bagi timnya. Oke. Jadi dia harus mengajari timnya digugulan ditiru, ya kan? Iya. Berarti harus mengajari. Ditiru berarti harus mencontohkan. Terus kemudian selain mengajari, mencontohkan, selanjutnya ya dia yang setelah dicontohkan, dia yang melakukan, kita yang lihat. Ada yang salah, kita evaluasi. Terus terakhir, sudah bisa, ya kita percayakan kepada dia. Jadi ada TSTT, adalah teach, show, try, terakhir trust. Gitu. Oh terakhir Jadi, trust. iya. Ini hal baru nih Pak bagi kita nih. Saya lebih tepatnya tuh. TSTT. Mungkin kalau ke Cauje udah pernah denger deh. Lebih hari ini sama. Aku tak kirain udah itu. Itu berarti prinsip pribadi atau nanti bakal ditularin yang TSTT itu, Pak? Ya, itu nanti yang akan jadi bahan saya untuk memberikan training ke teman-teman supervisor. Ini kuncinya, menjadi guru itu memang berat, harus sabar kan, Pak? Iya, betul. Sabar. Harus sabar. Harus sabar. Apalagi yang honorer. Harus sabar banget ya. Mungkin satu hal yang ini sih lebih ke prinsip yang saya pegang selama ini ya. Jadi saya punya prinsip itu begini, mungkin saya bisa sharing ya. Tiap orang pasti punya prinsip, cuman saya pengen sharing prinsip saya. Jadi begini, setiap orang itu sejelek-jeleknya orang itu pasti ada sisi positifnya. Ya, sangat. Fokuslah ke sisi positif orang tersebut. Nah, ini menariknya begini. Natural orang melihat orang itu pasti negatifnya dulu. Iya. Umumnya ya. Karena itulah yang bisa dijadiin bahan Bahan. gosip. Oh, ya. Ini orang ini tuh begini ya. Iya. Kalau sisi positif nggak bisa jadi bahan gosip. Benar kan? Iya. Nah, maka dari itu hal natural, nggak usah ditolak. Ya udah, kalau memang kita berpikiran negatif, ya sudah, terima aja. Oke, ada negatifnya ini nih orang. Cuman coba cari sisi positifnya, pasti ketemu. Sejelek-jeleknya orang, pasti ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, coba sisi positif itu implementasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi bayangin setiap ketemu orang, lihat sisi positifnya diambil, diimplementasiin. Ketemu orang lagi, sisi positifnya diambil, diimplementasiin. Semua seperti itu. Kita bisa jadi orang yang lebih baik. Iya, baik, lebih humble mungkin Pak ya. Humble, macam-macam lah. Itu sih. Jadi selalu fokus sama sisi positif. Ada pengalaman begini. Saya itu pernah punya atasan yang saya anggap gak pantas jadi atasan saya.
Di luar pastinya Pak ya. Ya, Iya. ada lah pokoknya. saya anggap nggak pantas, bukan atasan yang sekarang ya. Iya, makanya ini di luar. Jangan diputar balik. Iya. Aku tadi edit. Saya anggap nggak pantas, Pak. Iya. Jadi atasan saya, Pak. Apa namanya? Karena yang diomongkan itu saya selama bersama beliau, tapi saya tetap hormat sama beliau. Selama beliau itu yang diomongin selalu di luar pekerjaan. Ketika saya ada masalah, tidak ada apa namanya solusi yang bisa diberikan. Terus ketika saya ada ide inisiatif tidak pernah diterima, banyak. Nah, di situ saya berpikir, apa sih positifnya orang ini? Dan ketemu, Pak. Ketemu, itu jelek-jeleknya orang ya. Cuman masih ketemu gitu loh. Positifnya itu. Begitu saya join sama beliau, ya ke outlet, ketemu outlet, buset. Bisa kalau apa namanya ngomong level kedekatan orang ke outlet, ya itu sudah paling atas, Pak. Jadi dia tuh ke outlet tuh bisa ngobrolnya sampai dalam banget. Iya. Istilahnya kalau ada SOTC, ada presentasi sama closing, itu dia Jagonya ya. luar biasa. Closing itu bisa apa namanya? Dia minta A bisa dapat ABC. Udah jadi istri tadi Pak ya. Iya, betul. Jadi sisi pendekatannya ke outlet, terus sisi beliau itu apa namanya cara ngomongnya ke outlet, even itu bukan outlet yang sering ditemui dia, itu bisa sangat dekat sekali. Walaupun on the spot gitu misalkan. Iya. Cepet cair ya. Iya. Nah, permasalahannya begini, seringkali ketika orang itu sudah menilai orang itu negatif, terus kemudian kita join sama dia, terus menemukan sisi positifnya, ini tidak dilihat. Seringkali orang seperti itu. Tetap Karena sudah mindsetnya orang ini negatif, Pak. Udah ketanam, Pak. Udah ketanam, ini orang negatif, sekarang popo lah istilahnya. Makanya saya punya prinsip, cobalah jelek-jeleknya orang pasti ada sisi positifnya. Ambil itu, implementasikan. Dengan begitu insya Allah kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Mantap. Boleh Bang. Berarti itu yang harus diulik karena kita ya emang mungkin secara nggak langsung kita pasti yang dilihat tuh jeleknya dulu kan, orang negatifnya dulu. Itu natural orang dan nggak bisa ditolak memang. Iya. Kalau saya pribadi malah ngelihatnya seiring bertambahnya umur, nah baru kita bisa mencapai tahap itu tuh. Karena itu mungkin bagian dari pendewasaan seseorang kali Pak ya. Menilai orang, tapi kadang-kala misalkan kita udah tahu positifnya dia, tetap nggak kepake, bener tuh Pak, masih nempel nih yang kemarin-kemarin. Ya itu mungkin butuh apa ya kalau kayak gitu ya, berarti butuh waktu atau butuh lebih sabar kali Pak ya. Kemauan dulu sih. Apakah kita mau pengen lebih baik dari diri kita yang sekarang? Ketika itu sudah ada, itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Oh iya. Itu dulu yang penting. Merubah mindset. Kalau saya mengartikan, ya kehidupan sehari-hari itu adalah proses belajar siapapun yang kita ketemui. Betul. Benar. Betul. Ya terutama yang disampaikan oleh Pak Hekel tadi, positifnya. Ya. Luar biasa sekali hari ini. Luar biasa, Cak Ucek juga luar biasa. Wah, matur suwun Pak. Semuanya luar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan hadir di acara kita Capcay. Sama-sama. Terima kasih. Saya yang terima kasih banyak. Iya, Sudah diundang nih. Ya, closing. Masuk di Capcay wilayah Jaksel. Tapi tetap Pak, walaupun Jaksel kita masih cinta sama orek. Orek dan endok. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Banyak ilmu yang sudah diberikan ke kami. Jos Gandos kalau Yes. ada teman saya. Yang udah sepuh. Betul. Terima kasih Pak. Siap. Sampai jumpa. Terima kasih. Lain waktu. Sehat selalu. Sukses terus Pak Haikal. Terima kasih matur suwun. Mohon maaf kalau ada Terima salah-salah kasih, kata. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke, terima Masih di kasih. Capcay Olala.